Masih dalam pekan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78 kali ini. Nah, ternyata cukup banyak ya pernyataan-pernyataan menarik dari pejabat negara kita tercinta ini pada pekan ini. Nah, sudah kami rangkumkan ini beberapa pernyataan yang bisa dibilang lumayan ramai lah menjadi perbincangan tidak hanya netizen tapi kita juga masyarakat Indonesia. Nah, yang pertama dari orang nomor satu di Indonesia tiada lain dong pastinya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Nah, saat sidang tahunan MPR DPR RI kemarin tanggal 16 Agustus tepat satu hari seperti biasa, satu hari sebelum hari kemerdekaan kita 17 Agustus, Pak Jokowi ini akhirnya membuat terang kode Pak Lurah yang katanya sih ya sering dilontarkan oleh para elit politikus negeri kita. Katanya Pak Jokowi belum lama jadi baru tahu nih bahwa kode itu ternyata untuk dirinya. Emang kenapa sih Pak dipanggil Pak Lurah nih? Kita saat ini sudah memasuki tahun politik. Suasana sudah hangat-hangat kuku dan sedang tren ini di kalangan politisi dan parpol. Setiap ditanya capres dan cawapresnya, jawabannya belum ada arahan Pak Lurah. Saya sempat mikir, siapa ini Pak Lurah? Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah ternyata saya. Ya, saya jawab saja, saya bukan lurah. Saya adalah Presiden Republik Indonesia. Setuju, presiden itu kan memimpin negara. Kalau Pak Lurah itu kan mimpinnya kelurahan, jelas beda toh. Terus masa pada nunggu arahan capres-cawapres dari Pak Lurah sih? Capres-cawapres kan ya terserah para ketua umum parpol ataupun para ketua koalisi kan. Tapi kalau sekedar memberikan masukan ataupun memberikan dukungan bisa kok. Para ketum parpol itu atau para koalisi itu dibisikin halus-halus bisa kok. Nah, selanjutnya nih ada pernyataan dari salah satu elit partai politik kita, tapi bukan ketum ya, bukan ketum. Jadi bukan tentang capres-cawapres. Ini dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang bilang kalau eksekusi food estate-nya, kebijakannya Pak Jokowi ini ternyata disalahgunakan sehingga tidak terbangun dengan baik, bahkan disebut kejahatan lingkungan. Kok bisa ya? Perjuangan ini memiliki program merawat pertiwi. Maka kami mengapa memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate, tetapi di prakteknya di dalam kebijakan itu ternyata disalahgunakan dan kemudian hutan-hutan malah justru ditebang habis dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan. Kritik itu memang penting, krusial lah untuk bisa kita terus berkembang. Karena kalau semuanya baik-baik aja, nggak ada yang berani untuk mengkritik, apa yang bisa kita perbaiki kan? Namun dengan catatan nih, kritik itu harus objektif dan juga konstruktif alias bisa membangun. Jangan sampai kita mengkritik gara-gara hanya ada konflik. Nah, selanjutnya pernyataan terakhir nih masih tentang lingkungan walau maksud saya bukan belum tapi bukan termasuk kejahatan lingkungan. Isu polusi yang bukan ilusi. Kata penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, nggak bisa kalau misalkan polusi ini hanya dibebankan ke pemerintah aja. Tapi masyarakat kita ini semua juga harus ikut menanggungnya. Emang udah banyak kok masyarakat yang sakit. Pencemaran udara ini kan tidak bisa dibebankan kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat saja. Kesadaran masing-masing pemilik kendaraan karena tadi berdasarkan data kendaraan yang bermotor lah yang 50% Ibu ya, kurang lebih menyumbang emisi gas buang yang buruk. Maka kalau memang dari pabrikan ya sudah harus menggunakan yang bahan bakar Euro 4,
Contohnya misalnya 2400 cc itu harus Pertamax turbo. Ya kita semua masyarakat harus disiplin terhadap hal itu. Tuh yang mobilnya 2400 cc, isinya Pertamax turbo loh ya. Ayo siapa nih yang masih nakal? Nah tentang beban, kami masyarakat sadar kalau kita semua harus ikut berpartisipasi. Kan toh udara kita hirup bareng-bareng. Nggak sedikit kok yang udah naik transportasi publik. Buktinya setiap hari pasti penuh kok, bejubel Transjakarta, MRT, kereta, bejubel semuanya. Bareng-bareng lah kita bertanggung jawabnya. Toh penyebabnya kan nggak hanya gara-gara kendaraan aja.